Udah, Bang Candil gimana? Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Gimana ya kesibukannya nih menjelang akhir tahun? Kesibukan menjelang akhir tahun, kebetulan ada beberapa tempat yang mesti saya sambangi dalam rangka perform sampai tanggal 1, jadi lumayan padat nih di penghujung tahun ini gitu. Mudah-mudahan ini juga pertanda baik, maksudnya untuk tahun ke depan nih kita udah mulai dunia entertain udah mulai, terutama off airnya itu udah mulai berjalan lagi gitu kan, dengan lebih baik. Tapi selama ini misalnya kesibukannya apa nih sebenarnya? Kesibukannya masih seputar bermusik, masih bikin kegiatan, masih bikin lagu kayak gitu. Masih sampai dilakukan mendapatkan maksud. Nah, tapi mungkin bagaimana sih dari seorang Bang Candil gitu mempertahankan karakter, mempertahankan kreativitas musiknya, apalagi sekarang kan semakin berkembang gitu kan musik itu gimana? Pertama ya mungkin kita juga harus mau update ya, kita juga harus membuka diri, terus kita juga belajar juga sama yang kondisi terkini, sama musisi yang baru, sama cara kita untuk sekarang kan berubah ya, cara promosi segala macam itu kita bisa tahu. Di samping juga tetap yang teman-teman yang dulu silaturahmi tetap harus jaga terus gitu. Oke. Nah, terus ini mungkin hal yang unik gitu dalam suara, mungkin dari suara Bang Candil kan memiliki keunikan gitu. Mungkin dari kalau keunikan sendiri yang Bang Candil sendiri punya itu kayak gimana sih sebenarnya, mungkin bisa diceritain orang sedikit kurang tahu gitu. Kalau gue emang terkenalnya mungkin karena suka teriak-teriaknya ya. Iya, Teriak-teriaknya mungkin ya itu sih. Jadi orang yang lebih aware sama situ. Jadi kadang-kadang kalau gue nggak melengking itu jadi nggak asik gitu kan. Jadi memang harus ada unsur itunya ternyata ya. Itu baru yang bikin siapa. Dulu pun sebenarnya gue bernyanyi ini dengan gaya seperti ini tadinya cuman lagi nggak musik. Anak-anak kecil. Ya cuman mungkin karena lagi udah nggak musim ini kayak gitu, terus gue nyanyi kayak gitu, itu malah jadi outstanding. Jadi sampai sekarang ciri khasnya itu jadi melekat di saya gitu. Jadi apapun, kalaupun gue nyanyi berkolaborasi sama gue penyanyi dangdutan, mereka selalu tetap pengen denger melengkingnya gitu. Jadi mau nggak mau saya tetap harus berlatih melengking. Nah itu kalau kayak gitu kan ada naik turunnya gitu Mas dalam olah suaranya itu apa sih, oktav gitu apa kayak gimana sih kayak gitu? Iya kalau itu ya namanya oktav ya, untuk pencapaian nada dasar dari yang bawah sampai ke oktav yang atas. Teman-teman kamu terus ya itu yang mungkin yang orang jarang pakai tuh mungkin bernyanyi seperti itu ya, karena mungkin juga di range itu cuma ada di lagu-lagu rock gitu kan. Kalau range yang memungkinkan kita untuk melengking itu lagu rock, kalau di lagu lain jarang. Jadi karena saya yang masih tetap melengking jadi mungkin ya udah kita di genre rock aja gitu. Jadi lebih leluasa untuk bernyanyi seperti ini. Nah kalau Mas Bang Candil ini kalau misalnya biasanya kalau lagi naik nih paduan suara itu sampai bisa berapa oktav kayak gitu tuh, boleh kasih Bang Candil? Nggak pernah dihitung bener ya, tapi mungkin ya sekitar, kalau standarnya kalau ngikutin itu kan sekitar 3 sampai 3,5 oktav mungkin cuma segitu. Kalau Mariah Carey kan udah sampai 6 atau berapa oktav, tapi karena dia range-nya emang. Nah itu untuk menjaga kestabilan dari suara yang supaya bisa melengking itu kayak ada berapa oktav itu gimana sih kalau dari Bang Candil? Banyak split ya. Split gitu. Split bener. Khawatirnya bener gitu kan. Split bener, tiba-tiba kok berpengaruh suara ya. Ya itu memang ada tekniknya untuk bisa sampai ke head voice kayak gitu kan. Jadi perubahan dari suara biasa atau chest voice masuk ke head voice itu yang harus kita pelajari gitu untuk masuk ke
ranah suara melengking gitu. Terus itu juga kebiasaan diri ya, kadang-kadang aneh gitu kalau nggak biasa melengking atau melengking gitu kayaknya ini apa gitu. Tapi kalau emang udah biasa, udah pede mungkin ya itu jadi hal yang lumrah gitu. Nah tapi sebelum perform gitu, biasanya gitu harus menjaga, misalnya jaga makan supaya menjaga kualitas suaranya gitu, ada nggak sih? Oh iya, kalau itu yang pasti kalau kita lagi capek banget udah pasti ya performa turun ya. Itu ngaruh banget karena nyanyi rock itu butuh power kan. Itu kan kalau kita lagi nggak fit, kita lagi nggak enak itu sangat berpengaruh. Jadi jelas olahraga itu penting gitu. Terus menjaga istirahat yang benar tuh juga penting banget gitu. Jadi kemana-mana itu saya tuh selalu Pelar gitu ya. jadi waktu istirahat banyak. Nah tapi pernah nggak sih bang, kayak misalnya kan dalam ini sekarang nih sampai akhir tahun ini aja full kan gitu, lagi padat-padatnya tiba-tiba kan kurang tidur, terus jadi kayak berpengaruh pada perform, tiba-tiba performnya tuh kurang gitu ya. Apa nggak sesuai ekspektasi dari bang Chandra sendiri itu pernah nggak sih? Oh sering. Jadi kalau rapat banget tuh kadang-kadang itu, jadi tuh kita kerja keras banget tuh nyanyinya supaya ngatur gimana kontrol suaranya, gimana kita supaya di part-part yang biasanya kita atur nih, gimana part yang kita butuh tenaga banyak banget, jadi kita nggak dari awal kita hajar terus gitu. Repertoar lagu juga kita mainin supaya kita bisa perfect gitu. Dalam 1 jam manggung biasanya kita atur repertoar lagunya, jangan sampai terlalu digeber semua pas terakhir teteran gitu. Jadi diatur di selang-selangnya. Cuman kalau kita lagi nggak fit itu lebih susah ngaturnya gitu sih. Tapi Om sebelum manggung tuh ada latihan vokal khas Om sendiri nggak? Paling pemanasan gitu. Tapi kadang-kadang kalau teriak-teriak agak malu ya. Jadi kadang-kadang kita samarkan. Misalnya kebetulan di tempat kita ada parkirannya, terus mundur kiri gitu. Jadi orang tersamarkan. Gitu. Kalau di hotel kadang-kadang malah nggak ada apa ya. Oh harus di outdoor ya, harus di outdoor ya, harus di luar terbuka. Kalau masuk dalam lemari gitu jadi tidak mengganggu tetangga kita ya atau penghuni yang lain. Ini kadang-kadang disamarkan gitu, kalau nggak pakai bantal gitu ternyata. Nah, terus nih penasaran nih sama ciri khas gaya rambutnya Bang Chandil. Ini memang udah karakter emang dari dulu kayak gini atau ganti gitu sih? Dari dulu awal-awal sempat ganti, maksudnya sempat ganti tampilan, terus akhirnya pada waktu bikin klip sampai sekarang jadi orang tahu seperti ini gitu. Jadi ya udah gaya seperti itu udah melekat gitu. Jadi kadang-kadang kalau gua tampil dengan gaya yang berbeda, orang-orang malah pada gitu. Tapi kalau ini apa rambutnya tuh wig gitu apa kayak gimana? Itu kalau itu nggak usah dibahas ya, ini skip aja. Oke. Nah mungkin dari mungkin nggak tahu kalau yang dari lain, mungkin apa dari terakhir pengen nyoba nih Bang Chandil suara gitu. Mau apa namanya nyanyi sedikit dong lagunya. Refnya boleh, pas refnya beberapa lagu gitu. Rocker juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Dengar terakhirnya kayak kalau gue yang nyoba gimana? Itu karena belum biasa, makanya di rumah tuh teriak-teriak aja, jadi lama-lama biasa. Aku diomelin bapak, iya. Om, tapi Om sekarang lagi banyak di mana sih Om, di kota mana gitu? Jakarta. Lagi sering di Jakarta. Kalau manggung biasanya? Tapi kemarin muter terus ya. Kemarin dari kita ke Batam, terus kita ke mana lagi kemarin baru dari Solo kan. Jadi ya kadang-kadang nggak tentu ya. Kadang-kadang repot banget kita di luar kota terus. Kadang-kadang di banyak dalam kota gitu. Kayak sekarang lagi. Ini baru nyampe kemarin. Hari ini langsung sudah jadi brownies kan. Jadi ya atur-atur nggak tentu juga sih gimana. Tapi kalau manggung di luar kota biasanya tuh nginep berapa lama gitu Om? Kalau bisa pulang cepet karena
bagaimanapun tetap enakan di rumah ya. Kalau namanya sweet home gitu soalnya jadi apa kalau yang bisa pulang cepat gitu. Kalau kecuali ada tempat yang wah enak nih bisa sekalian liburan gitu kan, itu biasanya gue extend.